Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Halo Sobat Kimia dimanapun kalian berada. Wah, gak kerasa nih ya, sudah masuk minggu tenang aja. Gimana nih kabarnya? Sehat dan masih kuat buat nugas kan? Hehehe. Seperti biasa, minggu tenang bukan berarti waktu untuk bermalas-malasan dan membuat kita lengah. Lebih tepatnya, anggaplah minggu tenang sebagai pekan untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS di minggu depan. Nah, kali ini aku mau berbagi tips dan trik menghadapi UAS nih. Simak baik-baik ya. Tips dan trik yang pertama, jaga kesehatan. Karena katanya kesehatan itu nomor 1. Gak mau kan jadi nomor 2, apalagi nomor 3. Untuk itu, utamakan kesehatan ya sobat. Karena kalau kita sedang tidak sehat atau sakit, apapun yang akan atau sedang kita lakukan tidak semaksimal saat kita dalam keadaan sehat. Jangan lupa konsumsi makanan yang bersih, bergizi, dan menyehatkan, seperti buah dan sayur. Oh iya, jangan lupa olahraga. Jangan rebahan terus sobat. Dan tentunya banyak-banyak minum air putih ya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan. Tips dan trik nomor 2, menyiapkan waktu yang tepat untuk belajar. Kenapa sih kita harus menyiapkan waktu yang tepat untuk belajar? Karena menurut aptaskul.com, setiap orang memiliki waktu produktivitasnya masing-masing. Kalau kamu biasanya menerima saran untuk belajar di jam 3 pagi, padahal kamu tidak bisa fokus pada jam tersebut karena mungkin mengantuk ataupun kelelahan. Maka, jangan dipaksakan ya sobat. Pilihlah waktu belajar sesuai kemampuan fokusmu masing-masing. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang cocok. Selain memilih waktu, suasana belajar juga penting loh sobat. Pilihlah suasana belajar yang jauh dari gangguan sehingga kamu tidak gampang teralihkan. Dengan begitu, kamu juga akan terlatih untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan suatu hal. Selanjutnya, buatlah skala prioritas dalam belajar. Nah sobat, dahulukan materi-materi yang kemungkinan besar keluar saat ujian. Pikirkan materi apa saja yang akan muncul atau ditanyakan pada saat ujian mendatang. Coba ingat, apabila dosen pernah memberitahu materi-materi yang keluar saat UAS. Nah, jika kamu lupa, kamu bisa menanyakan kepada teman-teman sekelasmu. Tips dan trik yang kelima, belajar bersama atau belajar kelompok. Belajar bersama-sama akan membuat suasana belajar menjadi seru loh. Semua orang dapat berpartisipasi, menyalurkan pendapatnya mengenai suatu materi yang mungkin belum dipahami dengan jelas. Namun, tidak semua orang menyukai cara ini. Jadi, apabila kamu lebih suka belajar mandiri, itu pun tidak masalah. Tips dan trik yang keenam, menggunakan rangkuman atau catatan sebagai bahan belajar. Mungkin banyak dari kita yang merasa malas untuk mencatat materi saat kelas. Tapi jangan salah loh, catatan itu akan sangat berguna untuk bahan belajar. Dengan belajar dari catatan yang telah kita buat sendiri, akan memudahkan membuka memori-memori di otak kita mengenai materi tersebut. Walaupun saat ini mungkin kamu belum punya catatan ataupun ketinggalan mencatat, cobalah untuk bertanya kepada teman-temanmu ya sobat. Mintalah catatan materi dari mereka jika diperbolehkan. Yang ketujuh,
hindari belajar dengan sistem kebut semalam. Kembali lagi ke poin awal, yaitu menjaga kesehatan. Sistem kebut semalam atau biasa kita sebut SKS dapat membuat kekebalan tubuh kita, imun kita menurun akibat terlalu banyak begadang. Apabila imun kita turun, maka tubuh kita akan rentan terserang berbagai penyakit. Untuk itu, belajarlah mulai sekarang dan jangan lupa untuk ambil istirahat yang cukup, tidur yang cukup agar tubuh tetap fresh dan sehat. Next adalah makan dan minum sebelum UAS. Memenuhi kebutuhan tubuh adalah kunci utama. Jangan sampai saat kamu sedang asyik mengerjakan soal, perut kamu keroncongan dan membuat konsentrasimu berkurang. Jangan sampai ya sobat, karena akan mengganggu saat pengerjaan soal berlangsung. Selanjutnya, mengerjakan UAS dengan penuh konsentrasi dan fokus. Dua hal ini menjadi hal yang utama saat kita sedang melakukan suatu kegiatan. Terlebih pada saat ujian. Ujian merupakan kegiatan yang sangat menguras pikiran. Oleh karena itu, selalu jaga konsentrasi dan fokusmu saat mengerjakan soal ya. Dan tips and trick yang terakhir, tentunya berdoa sebelum dan sesudah UAS. Sebagai hamba Tuhan yang baik, alangkah sempurnanya jika segala kegiatan kita diawali dan diakhiri dengan berdoa. Ketika kita sudah melakukan percakapan atau komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, maka segala pekerjaan kita niscaya akan lebih mudah dan dilancarkan olehnya. Berdoa setelah UAS adalah bentuk berserah diri kepadanya. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan kita sudah berusaha yang maksimal, yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepadanya. Jadi, jangan lupa berdoa ya. Nah, itu tadi merupakan 10 tips dan trik menghadapi UAS dari aku. Aku harap aku, kamu, dan kita semua dapat mengambil hal-hal yang baik dari tips yang telah aku bagikan. Semangat UAS, tetap jaga kesehatan, dan see you on top guys!